haram menyerah, wajah sampai keputing, yang berarti berjuang sampai titik darah penghabisan berat. Siapa yang bisa mendapatkan kepala Pangeran Hidayatullah akan diberikan 10.000 gulden. Sedangkan kepala Demang Lehman ini dihargai 2.000 gulden. Mayatnya dimakamkan tanpa kepala, Brad. Halo, Brad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua, Salman. Negara ini mungkin secara umur masih baru beberapa puluh tahun merdeka. So mungkin masih dalam proses untuk menjadi negara yang besar. Tapi kalau kita lihat ke belakang, bangsa ini adalah bangsa yang sangat besar. Ya dikarenakan sebelum negara ini berdiri, ada beberapa kerajaan atau kesultanan yang memiliki sejarah panjang, yang dimana saat itu memiliki kekuatan, baik dalam bidang ekonominya, budaya, maupun angkatan perangnya. Kerajaan-kerajaan itu diantaranya ada Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singosari, Kerajaan Pajajaran, dan juga ada Kesultanan Banten. Namun dalam bidang politik, bangsa ini lemah, dikarenakan gampang banget untuk diadu domba. Nah, ada lagi nih salah satu kejayaan bangsa ini, yaitu ada Kesultanan Banjar, yang puncak kejayaannya sekitar abad 16, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Mustain Billah. Di bawah sang sultan ini, Banjar saat itu menjadi bandar perdagangan besar dengan komoditas utamanya, yaitu terdiri dari lada hitam, madu, rotan, emas, intan, damar, dan kulit binatang. Di konten kali ini, gua akan bercerita yaitu ada salah satu tokoh dari Kesultanan Banjar. Dia ini seorang punakawan yang sangat setia kepada Pangeran Hidayatullah, yaitu pangeran dari Kesultanan Banjar. Tokoh ini adalah Demang Lehman. Oke, Brad, stay here and welcome di Back to Glory. Demang Lehman ini lahir di Barabai, yakni di daerah hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada tahun 1832. Dia lahir awalnya bernama Idis. Nama Demang Lehman sendiri didapat olehnya saat dia masuk ke dalam lingkungan Kesultanan Banjar sebagai pengikut Pangeran Hidayatullah. Karena loyalitasnya dan besarnya jasa dari Demang Lehman ini, maka Pangeran Hidayatullah saat itu mengangkat dia sebagai kepala distrik Riamkana sejak tahun 1857, berarti. Demang Lehman ini adalah sosok yang terkenal dan keberaniannya. Hingga saat itu, keberaniannya membuat Belanda menganggap dia sangat berbahaya. Sampai-sampai Willem Adriaan van Ries, yaitu seorang perwira militer Hindia Belanda, menjulukinya sebagai jenderalnya Hidayatullah. Dan saat itu juga Belanda ini menganggap Demang Lehman itu sebagai musuh yang paling ditakuti dan paling berbahaya. Belanda menyebutkan dia sebagai tangan kanan dari Pangeran Hidayatullah yang berhasil menggerakkan rakyat. Ya karena saat itu, menurut beberapa sumber menyebutkan pasukannya bisa sampai ribuan kavaleri, berat. Sedangkan di mata lingkungan kerajaan, karena saking loyalnya Demang Lehman ini, membuat Pangeran Hidayatullah sangat mempercayainya. Saking percayanya, sampai-sampai sang pangeran menyerahkan pusakanya berupa tombak berlilit dan keris, yang dimana keris ini tuh pusakanya sangat berharga banget, berat. Ya dikarenakan keris ini hadiah dari Sultan Mataram kepada Sultan Suryansah, yang didapatkan ketika Sultan Suryansah sedang melakukan perjalanan ke Konstantinopel, Turki, yang saat itu beliau singgah dulu ke Mataram. Lalu sepeninggalan sang sultan, keris ini diwariskan yaitu dari sultan ke sultan hingga akhirnya sampailah keris ini ke Pangeran Hidayatullah. Dan dari sang pangeran ini lalu diserahkan kepada Demang Lehman. Nah itu berarti apresiasi dari Pangeran Hidayatullah kepada Demang Lehman. Dan ketika peperangan melawan Belanda saat itu, Demang Lehman dipercaya untuk memimpin pasukan di wilayah Martapura, Matraman, Tanah Laut, dan Pangaron. Lalu bagaimana awal peperangan ini terjadi? Oke, Brad, gua akan trek dulu mundur jauh ke belakang. Semuanya berawal dari Belanda datang ke Banjarmasin sekitar awal abad ke-17 saat itu. Saat itu Belanda di bawah pemimpin Gilles Michezon. Awalnya mereka datang hanya untuk urusan perdagangan di bawah korporat besar yang bernama VOC. Ketertarikan mereka terhadap Banjar ini, berat. Jadi karena kan Banjar ini negeri yang banyak menghasilkan kekayaan alamnya. Singkat cerita, akhirnya saat itu terjadilah perdagangan antara Banjar dan Belanda. Seperti biasa, berat. Sifat-sifat imperialis ini selalu ingin lebih dan nggak pernah cukup hanya dengan melakukan jual beli. Lalu akhirnya Belanda mulai memonopoli perdagangan. Bahkan nggak hanya memonopoli perdagangan, Belanda pun ingin menguasai wilayah kerajaan Banjar. Ya akhirnya anak buah sang pemimpin Belanda saat itu berperilaku yang sangat menyinggung perasaan orang-orang Banjar.
Orang Banjar pun melakukan perlawanan dengan cara semua awak kapal yang naik ke darat dihancurkan oleh orang-orang Banjar saat itu. Lalu akibat perlawanan dari orang Banjar ini, Belanda pun membalas dengan mengirimkan armada perangnya menuju Banjarmasin dan mulailah Belanda melakukan penyerangan. Mereka membakar kota, kapal-kapal di pelabuhan, dan juga keraton Banjar yang gak jauh dari sungai pun menjadi sasaran pembakaran. Setelah menghancurkan itu semua, Belanda mulai menguasai wilayah Banjar. Finally, Belanda mulai mencampuri urusan kerajaan, seperti ekonomi, bahkan sampai urusan keagamaan. Tindakan Belanda seperti ini tuh ya pasti membuat rakyat Banjar ini menjadi anti terhadap kolonial Belanda di tanah Banjar saat itu. Hingga akhirnya pada tahun 1897, politik divide et impera-nya Belanda tuh mulai dimainkan. Saat itu Belanda ikut mencampuri internal kesultanan, itu dengan cara mereka menobatkan Pangeran Tamjidillah sebagai sultan secara sepihak. Padahal saat itu ada surat wasiat dari Sultan Adam yang mewasiatkan bahwa Pangeran Hidayatullah sebagai pengganti ayahnya yang bernama Sultan Muda Abdurrahman. Hasil campur tangan Belanda terhadap kerajaan dan mengangkat Tamjidillah ini menjadi sultan berdampak kepada kekecewaan rakyat dan para pembesar kerajaan. Rakyat dan orang kesultanan menganggap Pangeran Tamjidillah ini adalah boneka imperialis. Dan campur tangan Belanda ini klimaksnya mengakibatkan terjadi peperangan di Banjar, yang dimana para pasukan Pangeran Hidayatullah ingin merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Belanda. Akhirnya awal peperangan pun terjadi di bulan Agustus tahun 1859. Saat itu Demang Lehman bersama Haji Nasrun dan dibantu Haji Bajasir beserta Kiai Langlang melakukan penyerbuan besar-besaran ke salah satu pos pasukan Belanda di Martapura. Akhirnya mereka pun berhasil merebut benteng Belanda di Tabanio, yaitu pelabuhan laut Kesultanan Banjar. Yang di bulan Juli pada tahun 1779, benteng ini dibangun oleh Belanda setelah Kesultanan Banjar dan VOC melakukan perjanjian, yang dimana VOC saat itu diberi kuasa untuk memonopoli perdagangan di wilayah Kesultanan Banjar. Di dalam peperangan ini, Belanda saat itu dibuat kewalahan melawan sistem gerilyanya Sang Demang. Taktik Demang Lehman saat itu terkenal dengan nama taktik gerilya kilat, di mana Demang Lehman ini selalu menyerang secara cepat dan tepat. Akhirnya Belanda pun kalah saat itu. Lalu setelah kalah, Belanda ingin merebut kembali benteng Tabanio ini, yaitu untuk melakukan pembalasan kepada pasukan Sang Demang. Saat itu Belanda mengirimkan kapal perang Bone yang dipimpin oleh Letnan Laut Kronental ke Tabanio, yang dimana benteng itu sudah berada dalam kekuasaannya Demang Lehman. Namun dalam peperangan, pembalasan para pasukan Belanda saat itu bisa digagalkan oleh pasukan Demang Lehman. Akhirnya peperangan itu menewaskan 9 orang pasukan Belanda, sedangkan sisanya lebih memilih mengundurkan diri dalam peperangan. Tapi nggak cukup sampai situ, karena ambisinya Belanda ingin merebut kembali benteng Tabanio, lalu Belanda pun melakukan penyerangan kedua. Sementara Demang Lehman beserta rekan-rekannya seperti Kiai Langlang dan Haji Bajasir dengan keberaniannya berusaha mempertahankan benteng Tabanio ini. Namun karena Belanda menyerbu dengan pasukan yang lebih banyak dan persenjataan Belanda pun kali ini lebih lengkap dan modern. Karena saat itu pihak Belanda didukung oleh kapal perang angkatan lautnya, dan kapal-kapal ini dengan brutal menembakkan meriam ke arah benteng. Sedangkan dari darat pasukan Belanda mengepung benteng Tabanio. Di penyerbuan ini membuat pasukan Demang Lehman pun harus mundur, tapi nggak ada korban jiwa saat itu, ya karena Demang Lehman dan pasukannya berhasil meloloskan diri dari kepungan itu. Sementara dari pihak Belanda, setelah penyerbuan di benteng Tabanio itu, Belanda menilai kalau kemenangan ini tuh nggak ada artinya. Ya karena meskipun sudah mengerahkan 15 buah meriam dan beberapa senjata yang mentereng, tapi tetap aja nggak berhasil melumpuhkan kekuatan Demang Lehman ini. Meskipun benteng Tabanio saat itu sudah dikuasai Belanda lagi. Tapi dikarenakan nggak adanya korban jiwa dari pasukan Sang Demang yang satu ini, sehingga pasukan Demang Lehman masih tetap kuat. Nah, di sisi lain, Demang Lehman mengganti fokus penyerangannya kali ini, yang sebelumnya penyerangan ke benteng Tabanio, dan sekarang Demang Lehman memusatkan kekuatannya di benteng pertahanan, yaitu di Gunung Lawak. Benteng Gunung Lawak ini terletak di atas bukit, dan di setiap sudut benteng dipersenjatai dengan meriam untuk melindungi benteng tersebut dari serangan. Nah, akhirnya pada tanggal 27 September 1859, terjadilah pertempuran untuk memperebutkan benteng Gunung Lawak. Dengan taktik gerilya keluar masuk hutan dengan cepat, pasukan Demang Lehman berhasil membuat Belanda kewalahan dan menghancurkan benteng Gunung Lawak. Namun dikarenakan kekuatan musuh jauh lebih besar, Demang Lehman pun gagal menguasai benteng itu. Setelah penyerangan di Gunung Lawak, lalu berikutnya Demang Lehman bersama pimpinan lainnya seperti Pangeran Muhammad Aminullah
dan Tumenggung Jalil berangkat menuju Kandangan untuk merundingkan bentuk perlawanan terhadap Belanda. Dan mereka tuh bersumpah untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Banjar. Mereka akan berjuang tanpa kompromi. Mereka berikrar saat itu, yaitu haram menyerah wajah sampai ke puting, yang berarti berjuang sampai titik darah penghabisan berat. Sementara dari pihak Belanda, untuk melumpuhkan perjuangan rakyat, para kolonel Belanda ini mendirikan beberapa benteng yang salah satunya bernama Benteng Munggu Tayor di daerah Tapin yang saat itu telah direbut kolonel Belanda dari pasukan Demang Lehman. Dan ada lagi Benteng Amawang yang berada di daerah Kandangan. Kali ini Demang Lehman dan pasukannya merencanakan nih untuk menyerang benteng Belanda di Amawang. Sementara Belanda pun juga berusaha keras untuk memutuskan hubungan antara Pangeran Hidayatullah dan Demang Lehman. Yang saat itu Pangeran Hidayatullah berada di Aluan, sementara pasukan Demang Lehman yang berada di sekitar Amawang. Dan Belanda pun juga nggak pernah berhenti melakukan agresi untuk melemahkan kekuatan rakyat Banjar. Namun usaha Belanda untuk melemahkan kekuatan rakyat yang dipimpin Demang Lehman ini nggak berhasil karena rakyat menggunakan taktik gerilya dalam serangannya. Dan peperangan pun saat itu banyak terjadi dan sebagian besar dimenangkan oleh Demang Lehman dan para pasukannya berat. Karena tangguhnya para pasukan Pangeran dan Sang Demang ini, akhirnya saat itu pihak Belanda berusaha memikat Pangeran Hidayatullah dan Demang Lehman dengan segala cara agar menghentikan perlawanannya berat. Lalu karena kesulitannya para kolonial ini menaklukkan pasukan Sang Demang, kali ini Belanda menempuh jalan untuk menangkap kedua pejuang itu hidup atau mati dengan cara Belanda memberikan iming-iming berupa imbalan kepada rakyat. Saat itu Belanda mengumumkan bagi siapa yang bisa mendapatkan kepala Pangeran Hidayatullah akan diberikan 10.000 gulden. Ya, ini setara 80 jutaan berat. Sedangkan kepala Demang Lehman ini dihargai 2.000 gulden. Angka yang sangat besar banget saat itu berat. Nah, tetapi rakyat tetap aja nggak tertarik dengan imbalan-imbalan itu. Ya karena loyalitasnya rakyat kepada sang pangeran dan Sang Demang ini ya sangat besar. Lalu selain mengiming-iming rakyat, pemerintah Belanda pun juga saat itu mengutus Haji Isa, yaitu salah seorang yang dekat dengan Pangeran Hidayatullah. Dan juga Haji Isa ini tahu di mana keberadaan sang pangeran ini berat. Nah, Haji Isa saat itu diminta menyampaikan keinginan pemerintah Belanda terhadap sang pangeran ini, yaitu gencatan senjata berat. Akhirnya pergilah Haji Isa ini untuk mencari Pangeran Hidayatullah. Namun saat itu Haji Isa nggak berhasil menemukan di mana Pangeran Hidayatullah. Tetapi saat itu Haji Isa bertemu dengan Demang Lehman. Lalu Haji Isa menyampaikan keinginan Belanda ini kepada Demang Lehman. Tapi ditolak oleh Demang Lehman ini berat. Karena sang Demang ini ya menolak segala macam perundingan dan akan terus berjuang sampai akhirnya memperoleh kemenangan berat. Lalu setelah pertemuan antara Haji Isa dengan sang Demang, Haji Isa ini pun melaporkan penolakan dari Demang Lehman ini kepada Belanda. Nah, lalu Belanda atas laporan dari Haji Isa ini, akhirnya Belanda mengatur siasat baru nih berat. Mayor Koch, yaitu asisten residen di Martapura, mengatur dan mengadakan hubungan dengan Demang Lehman atas perintah Residen Vervijik. Meskipun saat itu Demang Lehman merasa ragu dan khawatir, ini merupakan hanya akal-akalan Belanda. Namun akhirnya pertemuan dengan sang Demang ini terjadi dan menghasilkan kesepakatan bahwa Demang Lehman bersedia menemui Pangeran Hidayatullah asalkan Belanda berjanji mendudukan Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan Banjar. Saat itu pun pihak Belanda menyetujui keinginan sang Demang ini dan akan mengabulkannya. Akhirnya Demang Lehman pun mengirim surat kepada Pangeran Hidayatullah. Nah, atas surat Demang Lehman inilah Pangeran Hidayatullah mau kembali ke Martapura. Lalu rombongan Pangeran Hidayatullah pun pulang ke Martapura. Saat itu rombongan ini disambut dengan sukacita oleh rakyat Banjar. Ya karena rakyat menganggap kembalinya sang pangeran ini menjadi harapan bagi rakyat jika Pangeran Hidayatullah akan menjadi sultan di Banjar. Dan rakyat pun merasa jika perjuangannya telah berhasil dan akan menghentikan kepemimpinan boneka imperialis, yaitu Pangeran Tamjidillah. Rombongan sang pangeran ini saat kembali langsung menuju ke residen Martapura. Nah, karena akan melakukan perundingan atas janji pihak Belanda, yaitu untuk mendudukan kembali sang pangeran ini menjadi sultan. Saat itu perundingan ini dilakukan pada tanggal 30 Januari 1862. Perundingan itu saat itu dihadiri oleh 23 orang dari pihak Pangeran Hidayatullah, termasuk ada Demang Lehman dalam perundingan itu berat. Namun ya hasil perundingan itu nggak seperti janji yang telah dibuat oleh pihak Belanda, yaitu untuk mendudukan Pangeran Hidayatullah sebagai sultan. Justru pihak Belanda malah menghukum Pangeran Hidayatullah ini dan sang pangeran pun harus diasingkan ke Pulau Jawa.
Dan juga sang pangeran harus membuat suatu perintah kepada rakyatnya supaya menyerah. Nah, akhirnya karena situasi yang terjepit dan nggak mungkin nih untuk melawan saat itu, sang pangeran pun harus menyepakatinya, Brad. Dan dengan sangat terpaksa, Pangeran Hidayatullah akhirnya menandatangani surat pemberitahuan yang ditujukan kepada rakyat Banjar. Di surat ini berisi agar rakyat menyerah. Ya, memang surat ini saat itu sudah disiapkan oleh pihak Belanda sebelumnya. Strategi ini dilakukan Belanda agar rakyat bisa nurut kepada kolonial Belanda, karena hanya perintah pangeran lah yang bisa meredam perjuangan rakyat. Nah, akhirnya surat pemberitahuan itu ditandatangani Pangeran Hidayatullah pada tanggal 31 Januari 1862. Lalu Pangeran Hidayatullah pun diasingkan ke Jawa Barat, yaitu ke Cianjur, Brad. Di sisi lain, karena merasa dicurangi Belanda, Demang Lehman pun begitu kecewa dan merasa bersalah. Saat itu Demang Lehman pun berusaha mencegah pengasingan sang pangeran, tapi gagal karena ada yang membocorkan rencana Demang Lehman ini untuk mencegah pengasingan Pangeran Hidayatullah, Brad. Nah, akhirnya sang Demang pun ditangkap setelah dikhianati di Batu Licin oleh Syarif Hamid dan Pembarani. Ya, saat itu Syarif Hamid dan Pembarani mengkhianati sang Demang karena tertarik dengan imbalan berupa uang dan jabatan. Ya, Demang Lehman ini memang masuk dalam daftar Taufor, Brad, yang kepalanya ini dihargai tinggi oleh Belanda setelah Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah, dan Aminullah. Lalu akibat dari pengkhianatan ini, akhirnya Demang Lehman kemudian ditahan dan dalam kondisi terikat. Lalu pada sore hari 21 Februari 1864, sang Demang Lehman pun juga divonis hukuman mati oleh pihak Belanda karena dianggap melakukan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Dan Demang Lehman dieksekusi saat itu dalam keadaan menjalankan ibadah puasa. Sebelum dieksekusi, dia memberikan wasiat, yaitu, dengarlah semua, benua Banjar ini kalau tidak dibasahi dengan air mata dan darah akan terus dijajah oleh Belanda. Lalu, konon setelah dieksekusi mati, kepalanya dibawa oleh konservator Rijksmuseum van Volkenkunde Leiden. Kepala Demang Lehman kabarnya disimpan di Museum Leiden di negeri Belanda, sehingga mayatnya dimakamkan tanpa kepala, Brad. Dengar sabarataan, Banua Banjar, lamun kada dibalas lawan Banyu Mata Wandara, marikit dipikuti kompeni Walanda. Haram menyerah, wajah sampai ke puting. Nah, sekian, Brad, konten gua kali ini. Gue ingin ngutip dari kata-kata Bung Karno, yaitu perjuanganku lebih mudah karena melawan bangsa asing, sementara perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Nah, inilah pelajaran dari Demang Lehman menurut gua nih, Brad. Dan semoga bermanfaat buat kita semua ya. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.